Kenapa Nabi lahir hari Senin? Sudah takdir. Oke. Ibu-ibu. Tadi kata Pak Haji, Nabi lahir hari Senin karena udah takdir. Nah, saya harap jawaban ibu berbeda. Kenapa Nabi lahir hari Senin? Yang jawab takdir udah ada. Nah, ini beda, jawaban beda. Hah? Gimana? Padahal ibu mohon maaf, hadis riwayat Abu Hurairah, innal jum'ata sayyidul ayyam hijul fuqara'i wal masakin, bahwa sesungguhnya bagi umat Islam rajanya hari itu Jumat. Sedangkan Rasul adalah sayyidul mursalin, rajanya Nabi dan Rasul. Kenapa Rasul lahirnya hari Senin tidak hari Jumat? Kan matchingnya mah kulitnya Jumat. Betul tidak? Karena hari Jumat rajanya hari bagi kaum muslimin. Sedangkan Rasul sayyidul mursalin, rajanya Nabi dan Rasul. Kudu nama Rasulnya lahir hari Jumat nih, matching gitu. Tapi kenapa lahirnya hari Senin? Ibu sok muludan tara? Sok muludan? Sok. Sudah berapa kali muludan? Setiap tahun. Atau sok jawab atau sok muludan mah? Ini gak ada yang bahas ini ya? Setiap tahun gak ada yang bahas ini? Makanya saya bahas sekarang. Ya Pak Haji ya, pernah nggak dibahas kelahiran Nabi, kenapa hari Senin, kenapa nggak Jumat gitu? Pernah ada yang bahas itu? Belum pernah ada kan? Makanya saya bahas sekarang. Para ulama dulu sudah selesai membahas itu. Hanya kita belum tahu karena kurangnya referensi. Dan tidak nanya di orang nate. Kurang nanya orang tidak apal mah. Kepada siapa? Kepada orang yang mengetahui. Salah satu ulama yang menjelaskan tentang bab ini adalah yang bernama Syekh Nuruddin. Beliau menjelaskan bahwa hikmah di balik kelahiran Nabi, kenapa hari Senin bukan hari Jumat? Yang pertama, karena Allah ingin memurnikan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kemuliaan beliau tidak terpengaruhi oleh kemuliaan manapun, alias mulianya itu original. Kebayang? Jadi kalau Rasul dilahirkan hari Jumat, dikhawatirkan nanti ada orang yang berpendapat, Rasul mulia teh karena lahir nawe pada Jumat. Jadi kabawa mulia aku pada Jumat, begitu. Makanya Allah memilihnya bukan hari Jumat lahirnya. Itu yang pertama Pak Haji. Ya, simpan di sini. Biar jadi ilmu. Ulah balik ti dia ditanya bita tentang naon teuing poho deui. Taulah kitu jawaban teh. Nya sing jadi ilmu ya lebar ya. Alasan yang kedua, dulu di Arab zaman Nabi hari pertama itu bukan Senin. Tapi hari apa? Hari Ahad. Ahad artinya apa? Ahad artinya apa? Hah? Suatu ibu yang kompak. Ahad artinya apa? Satu. Kalau di kita mah ahad teh minggu, di kita mah di Arab mah ahad teh hiji. Dan di Bandung di komplek apa ini teh Santosa, hari pertamanya apa? Senin kan kita mah ya, bukan minggu atau ahad. Nah dulu zaman Nabi itu hari pertamanya adalah ahad atau satu, mundi kita mah minggu. Lalu apa hubungannya dengan kata Senin atau Isnain? Ini hubungannya. Kenapa Nabi dilahirkan hari Senin dan hari Senin yang Allah pilih? Ini teh Pak Haji menggambarkan bahwa Allah akan mengutus makhluk yang paling mulia, yang paling dekat dengan Allah dari segi ruhani, dari segi jasadi. Siapa beliau namanya? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Senin asal kata dari Itsnaini artinya dua. Rasul lahir hari Senin artinya hari kedua. Dan Allah itu ahad artinya satu. Maknanya Allah yang ahad itu sangat dekat dengan siapa? Rasulullah yang lahirnya hari Itsnain. Pak Haji silakan cek. Mau di Masjid Al-Huda, mau di Masjid Fathul Ummah, mau di Masjid Al-Falah, di masjid manapun pasti di samping nama Allah adalah nama Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Karena Nabi Muhammad itu Pak dengan Allah seperti angka 1 dan angka 2. Allah yang ahad itu berdampingan dengan Rasul yang lahir di hari kedua, yaitu Isnain namanya. Eta alasana teh kunaon Nabi lahir hari Senin. Oh, sok bareng. Oh. Baru tahu Kang Adi, teman-teman kudu ngaji teh gitu. Ya. Jadi kita tahu Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak semata-mata Allah menurunkan Nabi itu hari Senin lahirnya kalau tidak ada hikmahnya. Itulah hikmahnya. Jadi Allah yang ahad dekat dengan Rasul yang lahir hari Senin 1 dan 2. Makanya lihat di masjid kita tercinta, di sini Allah, di sini Muhammad. Itulah kedekatan antara Rasul kita dengan Allah Rabb kita. Makanya kita libatkan Rasulullah dalam setiap sendi kehidupan kita. Karena kalau kita mengandalkan amalan kita, Pak Haji, jauh. Betul tidak? Maka kita libatkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Fungsinya apa? Agar doa kita lebih cepat diijabah. Kenapa? Karena kita melibatkan Rasulullah. Siapa Rasul itu? Dalam bahasa kerennya, Rasul itu adalah ordal. Apa ordal teh? Orang mana? Orang dalam, Pak Haji. Hadis Qudsi menjelaskan apa kata Allah? Dunia ini tidak akan aku ciptakan kalau aku tidak menciptakanmu wahai Muhammad. Kan begitu di hadis Qudsinya. Maka kita libatkan Rasulullah dalam setiap sendi kehidupan kita agar apa? Doa kita cepat diijabah. Kok bisa? Karena kita melibatkan orang dalam. Jadi Rasul teh siapa? Rasul teh siapa cenah dia teh? Nabi Muhammad teh apa cenah ibaratnya? Orang dalam. Orang dalamnya siapa? Allah Subhanahu. Saya kasih contoh, Pak. Gubernur sekarang siapa? Siapa? Kang Dede Mulyadi. Oke, Bapak Aing nih. Bapak Aing. Maaf izin, saya kasih contoh. Ibu-ibu di sini dan Pak Haji semua kita ngabring. Apa tuh ngabring bahasa Indonesianya? Ngabring bahasa Indonesia namanya? Bersama-sama. Pak Haji jamaah Masjid Al-Huda ngabring pakai mobil. Kemana ngabringnya ngalutnya? Ngalutnya kemana di tengenaheun? Ngalutna teh kemana? Kaditu ka gedung sate. Di depan gedung sate ada pagar pembatas. Ibu dan Bapak Haji sudah ada di depan gedung sate. Apa kata satpam? Prit. Mau kemana, Pak? Saya mau ketemu Bapak KDM. Mohon maaf, izin. Ada undangannya? Tidak ada. Ada bukti WA? Tidak ada. Sudah ada janji? Tidak ada. Tidak ada bukti apapun. Apa kata satpam? Mohon maaf, tidak bisa masuk, Pak. Betul tidak? Padahal orang teh geus ngabring, tidak geus make seragam, urang teh nya ka dieu teh. Ada ibu-ibu bisa make seragam biasana. Ngabring. Tapi beda lamun kasusna kieu, Pak Haji Ibu Haji ngabring ka ditu. Geus dihareup gedung sate, nelepon. Assalamualaikum. Jawab atuh jawab. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, abdi tos dipayun ieu. Tos dipayun gerbang gedung sate. Kan mau yang penak jeung Bapak KDM. Kata Pak Haji yang di dalam, petugas Pak KDM. Siap Pak Haji, saya ke depan sekarang. Kurunyung, apa bahasa Indonesianya kurunyung? Bahasa Indonesianya kurunyung apa? Torojol. Kurunyung eta pegawai Pak KDM menghampiri satpam. Kata pegawai ini, Pak Satpam mohon maaf izin, ini semua jamaah saya di Masjid Al-Huda di Kompleks Santosa udah ada janji dengan Pak KDM, boleh masuk ya? Kata satpam gimana? Oh ya silakan. Kenapa? Karena ada orang dalam. Betul tidak? Ibu yang bawa tas diperiksa sama aku satpam. Moal, Pak Haji diperiksa moal. Moal, kenapa? Karena ada orang dalam. Begini maksudnya. Ketika Pak Haji, Bu Haji semua sudah ada di alam mahsyar, sudah ada di bawah timbangan mizan namanya. Kita ditimbang amal oleh Allah.
dihitung sholatna goreng sama poho rakaat wae. Itu 4 atau 3 goreng. Ditimbang puasana goreng, ditimbang naon deui sedekahna goreng, naon sabab 2000 hayoh teu naik-naik. Ketika amalnya memang sudah jelek, tidak bisa mengatakan dia ke surga, ada satu lagi yang bisa kita andalkan. Apa itu? Syafaat Rasulullah. Ketika bapak dan ibu akan dibawa, dibedol oleh siapa? Apa bedol bahasa Indonesianya? Eta ditarik oleh malaikat Malik penjaga neraka. Rasul menjadi orang terdepan yang menghalangi ibu. Apa kata Rasulullah? Ya malaikat Malik, jangan kau masukkan jamaah ini ke dalam nerakamu, sebab jamaah ini setiap tahun di Masjid Al-Huda memperingati kelahiranku. Mereka semua gemar bersalawat kepadaku, maka aku akan berikan mereka semua syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Matak sing rajin maca sholawat teh. Kenapa Kang Adi? Dalam kitab Muhtarul Hadis karya Syekh Ahmad Al-Hasimi dijelaskan di bab terakhir bab sholawat. Kata Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi fi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya Pak Haji, Bu Haji, orang yang paling utama kelak di akhirat adalah aktsaruhum alayya salatan, kata Nabi, adalah mereka yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Tak peduli apapun status sosialnya, mau dia ustadz, mau dia santri, mau dia guru, mau dia dosen, mau dia pengusaha, mau dia pensiunan, yang penting paling banyak sholawat kepadaku, maka dia yang paling dekat dengan aku kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Pak Haji, mohon maaf izin bertanya, sudah berapa kali baca sholawat hari ini? Teringat. Ibu-ibu mohon izin, Bu Haji mohon izin, sudah berapa kali hari ini kita baca sholat? Setiap sholat? Kalau di luar sholat? Teringat. Oke, kita sambungkan, kita sinkronkan. Mohon maaf izin Pak Haji. Di sini ada yang orang tuanya masih ada? Yang orang tuanya masih ada, di sini ada. Sepuhnya masih ada. Oke, Bu Haji orang tua masih ada atau udah wafat? Masih ada. Oke, mohon izin. Yang masih ada mohon izin. Tanda sayang kita sebagai anak kepada orang tua kita, nih tanda sayang kita kepada orang tua kita, itu dengan cara apa? Pasti jawabannya mendoakan, betul? Bu Haji sama jawabannya itu? Mendoakan. Oke, yang kedua, saya tanya lagi. Berapa kali kita mendoakan orang tua? Jawabannya pasti sama. Setelah selesai berarti 1 hari 1 malam alias 1 kali 24 jam kita mendoakan orang tua berapa kali? 5 170. Sok. Paling minimal Pak Haji 5 kali kan? Beres sholat kita doa orang tua subuh dapat 1 kali. Ya kan? Beres sholat duhur doa dapat 2 kali. Selesai isya dapat 5 kali. Sekarang pertanyaan saya, kasih sayang orang tua kita dulu kepada kita, apakah bisa diukur atau bisa dijumlahkan? Bisa tidak diukur? Kasih sayang orang tua ke kita dulu, bisa tidak diukur? Terbatas atau tidak terbatas? Ayeuna Pak Haji membalas kebaikan itu hanya dengan mendoakan mereka 5 kali dalam sehari. Cak abi mah teu adil. Betul tidak? Ibu balas kebaikan mereka hanya dengan mendoakan 1 hari 1 malam hanya 5 kali. Alangkah tidak adilnya kita kepada orang tua kita. Padahal dulu orang tua kita mati-matian membela kita sebagai anaknya. Lalu kita membalasnya hanya dengan mendoakan 5 kali. Teu adil. Mata kamu yang disebut budak soleh jauh. Betul tidak? Yang disebut anak soleh jauh, ngadakannya 5 kali. Makanya nih, jangan aneh kalau perilaku anak kita kepada kita
itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita kepada orang tua kita berperilaku sama tidak seperti yang beliau inginkan. Ingat hukum karma teh aya. Sok ngararaku we aya nama. Anu budakna saya diatur berarti ibu baheula kitu. Atuh Kang Adi bagaimana atuh solusinya? Mudah. Pak Haji silakan cek nama kitabnya Tanbihul Ghafilin karya Syekh Nasr bin Ibrahim bin Muhammad As-Samarqandi. Di situ ada bab sholawat, hadis-hadis bab sholawat. Disebutkan di situ ada hadis pendek tapi maknanya luar biasa. Ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara sholawat kami kepadamu ketika engkau sudah meninggal?" Kata Nabi, "Ma minkum min ahadin idza mata ila ja'ani Jibril." Ma minkum min ahadin, tidak ada di antara kalian, kata Nabi, yang bersolawat kepadaku illa ja'ani Jibril, kecuali datang kepadaku malaikat Jibril. Maksudnya kia Rasul udah nggak ada, tapi kita solawat terus baca solawat. Nah, solawat kita Bapak Ibu itu diambil oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Dikemanakan sholawat itu? Disetorkan kepada baginda Nabi. Apa kata Jibril? Ya Muhammad. Lihat di redaksinya. Ya Muhammad, hadza fulan bin fulan. Coba lihat. Hadza fulan bin fulan. Kalau kita terjemahkan secara bebas, ya Rasulullah, bapak ini bin bapak ini. Kalau ibu ini binti bapak ini. Kata Jibril, yukra'ukas salam, membaca solawat kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wa alaikas salam wa rahmatullah wa barakatuh. Maknanya apa? Ketika Pak Haji, Bu Haji baca solawat satu kali, itu teh hakikatnya kita sedang mendoakan orang tua kita. Jadi satu solawat sama dengan satu doa untuk orang tua kita. Lamun ngandalkeun beres sholat ungkul teu adil, 5 kali. Apalagi Pak Haji, mohon maaf ibu-ibu, ibu kita maksudnya. Ibu kita perjuangannya Pak Haji. Pak Haji mungkin sudah bisa melihat ya perjuangan istri Bapak belum bagaimana. Kata Nabi gering sahabat nanya, ibu, sahabat nanya gering ke Rasul, ya Rasul, siapa yang harus aku hormati? Nabi bilangnya gimana? Ummuka, ibumu. Betul tidak? Nah, sahabat nanya lagi, ya Rasul, siapa lagi yang harus aku hormati? Ummuka, ibumu. 2 kali. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Yang keempat baru summa abuka, baru ayahmu. Mohon maaf, ini maksudnya bukan merendahkan bapak-bapak, tapi Rasul itu sedang memberikan apresiasi tinggi kepada ibu-ibu yang berjuang keras untuk melahirkan anak-anaknya. Ibumu yang pertama maksudnya apa? Ibu yang mengandung. Maka bapak-bapak nanya nak ibu-ibu. Dah bapak mata hamil kan? Ibu dulu waktu hamil ripuh tuh. Waktu hamil. Kayak gini nih tah, kayak gini tah. Ningali hamil ya teh. Berkata tuh sok, tadi 5 panggung makan terus jadi kieu ya. Ripuh tuh hamil. Capek tidak? Apalagi hamil besar Bu ya. Katanya katanya pengalaman abdi mah. Katanya hamil besar itu serba salah. Tidur nangkarak engap. Betul tidak? Tidur Pak tuh, betul cenah Pak. Tidur kita nyangigir cangkel. Tidur nangkuban sieun bitu. Betul tidak? Salat dibawa ruku susah karena ngaganjel. Betul tidak? Salat dibawa Pak, yang ngajar mungkin ke kampusnya dibawa, ke sekolahnya dibawa, ke pasar dibawa, ke WC dibawa. Anak kita tuh nempel terus di jero beuteung, dibawa ke mana tah? Betul tidak? Sugan cek ibu teh, Dedek, mama mau ngajar dulu ya, sini dulu di rumah.
Betul tidak? Riuh jadi ibu teh. Ini kalau orang Tasik pasti tahulah lagu ini. Lagu dakwah ini mah bagus. Almanar tahu? Yang orang Tasik mah tahu. Apa kata Almanar? Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Berapa anaknya? Atau hitung fokus ngajina fokus. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Berapa? 4, Bu Haji. 4 sih, 4 anaknya siapa? Yang 1 kembar. Betul tidak Pak? Ngalahirkeun teh cek bahasa paraji mah mun di lemur ngajuru. Ngajuru itu artinya apa? Ngajurungkeun maut. Ketika pendarahan tidak sedikit ibu-ibu yang syahid melahirkan anaknya. Yang hebatnya lagi Pak, ada ibu yang pernah bilang seperti ini. Kajen mamah maut, nu penting dede salamat. Coba Pak, perjuangan seorang ibu. Da Bapak mah mau ngarasakeun moal termasuk saya ngarasakeun. Apalagi mohon maaf Pak Haji yang disesar. Nya bunya. Kata Ibu Haji ya, disuntiknya Pak di sini. Di tulang punggung Pak, dan itu sakitnya melebihi sakitnya melahirkan normal. Tah saya teh ibu-ibu langsung Pak perutnya naon ya teh make peso. Betul tidak Bu Haji? Nu disesarnya. Coba Pak, da urang moal sanggup moal mata cek Nabi, ummuka ibumu yang mengandungmu, ummuka ibumu yang melahirkanmu. Sok Bu Hajinya, belum lagi biayanya mahal. Jebos penyembuhannya lama kan? Penyembuhan nu ieu non sesar lama kan? Nah, makanya saya sarankan sama ibu-ibu yang mau sesar, nanti jangan dijat tapi pakai sleting. Jadi anak kedua gampang nih nyeleting. Anak kedua tinggal sleting kan. Berat Pak Haji jadi ibu teh, mata cek Nabi, ummuka ibumu yang mengandungmu, ummuka ibumu yang melahirkanmu, dan ummuka yang ketiga ibumu yang mengandungmu. Jujur Pak Haji, jujur termasuk saya. Ketika istri kita bangun tengah malam menyusui anak-anak kita dulu, Bapak ikut bangun tuh? Entah kan? Jujur sok. Kurang mati brawe sare. Betul tidak? Tapi ibu sedang nyenyak-nyenyak tidur karena lelah mengurus anak kita yang masih bayi. Anak kita bangun tengah malam jam 1 malam. Keur memejeuh natibra. Anak kita nangis. Yang bangun ayah atau ibu? Mau ngapain bangun? Menyusui anak ibu. Ngantuk dilawan tidak? Capek dilawan tidak? Itulah perjuangan seorang ibu. Makanya kata Rasul, ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Sok tengah malam bapak mati brawe abis balang ngalaman. Bapak nama sarewe. Kabeneran aya akina ke ngilu mondok. Akina mah dawuh huntuan. Coba Bapak, perjuangan seorang ibu luar biasa. Ya kan tengah malam anak kita nangis. Gitu kan bayi kalau nangis. Betul tidak? Mau bayi siapapun gitu nangisnya. Erek bayi tentara, erek bayi vokalis sinden, erek bayi tukang dagang, sarua we kitu ceurikna. Ayeuna apa bayangkeun kalau bayi kita nangis bagaimana profesi orang tuanya? Kumaha bapana kitu mun nangis teh. Lamun bapana tentara ceurikna kumaha sok? Gitu ceurikna teh. Lehong eta coba lamun bapana sinden.
Kumaha ceurik lamun sinden? Oa 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 oa. Lahang sinden. Coba lamun ayahna tukang tahu bulat. Kumaha ceurikna sok? Oa 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 oa. Eta lagunan eta teh. Lagunan bieu. Kumaha lagu tahu bulat teh? Tahu bulat digoreng di mobil dina katel dadakan 500-an gurih enyoy. Samanya pas sora iya ya teh. Benang royalti ya kita tahu bulat ya. Gitunya. Itulah salah satu sunnah Nabi Bapak Haji, Bu Haji yang harus kita lestarikan. Maksudnya menghormati orang tua kita. Caranya bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan. Kalau kita mendoakan hanya mengandalkan beres sholat saja, itu sedikit Pak Haji, cuma 5 kali. Makanya Rasul memberikan hadis yang lain untuk memberikan kemudahan bagi kita. Kalau kita sayang kepada orang tua kita, perbanyaklah sholawat. Karena satu sholawat yang kita lantunkan itu sama dengan satu doa untuk orang tua kita. Insya Allah. Begitu. Boleh saya duduk? Boleh? Ya, tuh dia cangkel atau lagi di kewayat. Boleh saya minum? Iya, siap. Lanjut, Kang Adi, supaya kita termasuk umat Nabi selain kita bersalawat, apalagi? Amalkan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Itu surah naon ya teh? Surah iklan itu kacrak-kacrak yang ngaji teh. Ampun, bapak iklan di dia mengaji teh. Punten Pak Haji, Bu Haji, saya pernah baca artikel orang Amerika berbahasa Inggris. Saya baca sampai selesai. Cuman akan saya terjemahkan. Satu bisi ibu teu ngarti mun pakai bahasa Inggris mah, mun kaduana abi teu bisa gitu. Nah, kalau bete dibaca Bu Haji, kata orang Amerika ini diterjemahnya itu, seandainya umat Nabi mengamalkan yang ketiga ini, maka umat Nabi akan sehat. Kata orang Amerika ini di artikelnya. Ternyata Pak Haji, Bu Haji, yang tiga ini teh adalah sunnah Nabi sehari-hari yang sekarang sudah mulai banyak ditinggalkan oleh umatnya sendiri. Apa diantaranya? Satu, kalau Pak Haji, Bu Haji ingin sehat, apa kata Nabi? La tashrab qaiman. Jangan minum sambil berdiri. Kok bisa begitu? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul Pak Haji kalau sudah berbicara pasti ada hikmah di balik itu. Kok bisa? Nabi mencontohkan minum sambil duduk. Kenapa? Karena ketika duduk organ Springer kita itu berfungsi. Tapi kalau kita berdiri Pak, organ Springer kita tidak berfungsi. Apa fungsinya organ Springer? Menyaring air. Ibu lihat saya di depan. Herang te? Herang te? Coba pakai mikroskop. Itu di dalamnya banyak apa? Makhluk-makhluk hidup. Gak tahu baik, gak tahu jahat. Te apal abi oge. Tete ku Springer dinetralkeun teh. Dan itu berfungsi kalau kitanya duduk. Tapi kalau berdiri, Springernya terbuka katupnya. Jadi ginjalnya rusak tuh. Boga penyakit ginjal tah, turutan Rasul. Minum sambil
duduk. Itu. Terus Kang Adi, bagaimana cara minum Rasul? Dua riwayatnya. Lihat ke depan. Riwayat yang masyhur. Satu, Rasul kalau minum itu bismillah dulu, 3 tegukan baru alhamdulillah. Kebayang tuh? Kieu contohna tingali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu riwayat pertama. Bismillah dulu, 3 tegukan, baru alhamdulillah. Riwayat yang masyhur yang kedua, yaitu bismillah, 1 tegukan, terus alhamdulillah. Tapi 3 kali dipaketkan. Kabayang tuh? Begini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berapa kali cenah Rasul? 3 kali, karek sakali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berapa kali tah? 2. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaannya, kita menggunakan riwayat yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Nu pertama hente, nu kedua hente. Yang mana riwayatnya kita? Riwayat yang ketiga. Pulang dari sini, dari masjid, capek karena rumahnya jauh, haus. Ada cai di meja, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat ketiga. Lain alhamdulillah, bari nyarannya karena kursi. Mata kering, ginjalnya sakit karena minum tidak sesuai dengan yang Rasul contohkan. Gitu, Kang Syabudin gitunya. Hanya di sini pecinta air herang. Sudah 5 panggung tadi saya semuanya minumnya air putih. Dan di sini airnya bening. Tanda air bening teh tandanya air murah, uculen murni ah. Biasanya suka nanya kalau saya di panggung teh, Kang Adi minumnya mau apa? Sokar itu biasanya mau nabi diuk di dia teh. Hanya di sini yang tidak bertanya. Kendainya ada kagok rek geusan ceramah nage. Sunnah yang kedua yang banyak ditinggalkan, ini khusus bapak-bapak. Ibu jangan lihat. Ini khusus bapak-bapak. Mohon izin Pak Haji. Silakan cek di hadis-hadis Nabi ataupun di sejarah Nabi. Nabi seumur hidup belum pernah buang air kecil sambil berdiri. Sok ngaku. Berdiri itu lamun buang air kecil? Sok ngaku lah nama. Tidak ada dosa di antara kita. Kang Adi saya pernah dengar Rasul kencing sambil berdiri. Pernah memang, tapi riwayatnya dhaif. Itu pun Nabi kencing berdiri sedang dalam keadaan darurat dan sebelum menjadi Nabi. Ketika Nabi sudah menjadi Rasul umur 40 tahun sampai meninggal, Rasul tidak pernah kencing sambil berdiri. Ai urang kumaha? Nararangtung. Dicair nararangtung. Ini khusus bapak-bapak ibu. Ini khusus bapak-bapak. Karena ibu-ibu mah gak mungkin sambil berdiri. Tuh mungkin kan, ibu pulang dari sini kebelet pengen ke air, ibu teh langsung masuk WC. Di WC teh kieu we. Tuh mungkin kan. Makanya nggak usah dibahas ibu-ibu mah. Ini mah bapak-bapakeun. Pak, di dalam organ tubuh bapak ada yang namanya kantung kemih, betul? Itu kantung kemih Pak menyimpan sisa air yang kita minum dari minuman, dari serat makanan, di situ ditampungnya untuk dikemanakan, dibuang. Dan itu tidak akan maksimal keluarnya kalau bapak kencingnya sambil berdiri. Maksimal Pak, mohon maaf, air kencing itu kotoran yang harus dikeluarkan. Sekarang tersisa di kantung kemih kita bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Wayahna we prostat gering.
Rasul nyontohan dongko orang narangtung. Komo ke SD babaheula geunya ke SD, pa jauh-jauh ngompol teh. Baheula, bae iki ngalaman SD baheula. Ya, baheula ke SD, bade ke SD mah belum pesantren ke SD mah teu apal kana hukum. Nyieun angka 8. Ke SD waktu saya belum pesantren, teu apal atuh kan bade teu apal. Itu kan kita bareng sama teman kitanya seperjuangan dari anak SD ngompol bareng berjamaah. Kieu ngompol teh, namanya mah koneng, oi. Itu mah herang. Bawa ngalaman bawa ke SD. Harusnya bagaimana Kang Adi? Ikuti cara Rasul. Bagaimana caranya kalau Rasul Rasul kencing? Kaki kiri ke belakang, kanan ke depan. Agak bungkuk badan kita, baru kita keluarkan air kencing kita. Insya Allah maksimal. Sehat kantung kemih Bapak. Selesai begini, untuk mengeluarkan sisanya, kaki kanan ke belakang, kiri ke depan, gantian posisi. Ini, itu untuk mengeluarkan sisanya Pak. Itu kan kotoran yang harus kita keluarkan. Dan disunahkan kita ngadehem berapa kali? 3 kali kan? Betul tidak? Ngadehem teh Pak bari diurut eta teh. Aham. Ibu-ibu jangan lihat ya, jangan lihat. Diurut Pak, eta teh mengeluarkan sisanya. Aham. 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 Serius dah pikih mah kudu kitu, kudu jelas pikih mah. Diurut Bu, diurut 3 kali. Aham sambil ngadehem. Aham, aham, aham. Diurut Pak, lain diperut. Atau rungka di perut. Nih ibu yang suaminya sekarang gak hadir ngaji kasih tahu. Yang suaminya sekarang gak hadir ngaji kasih tahu bahwa Rasul itu seumur hidup kalau kencing buang air selalu dalam keadaan jongkok. Makanya Rasul kantung kemihnya sehat. Lalu kata ibu teh suruh ngadehem 3 kali. Aham, aham sambil diurut gitu. Urut tuh. Aham, aham. Ari ibu nah ketawa. Iya mah mik ini mik ya. Ini mik bukan yang lain. Aham, aham, Terakhir dari kami yang ketiga. Kalau kita ingin sehat kata Nabi, kalau tidur miringlah ke kanan. Kenapa? Jantung kita sebelah kiri jangan diganggu ketika kita sedang tidur. Maksudnya bagaimana? Mohon izin Pak Haji. Jantung kita seumur hidup gak pernah berhenti bekerja. Betul? Jantung kita seumur hidup kita, dia tidak pernah berhenti meskipun 1 detik. Terus memompa darah. Maka jangan diganggu itu jantung. Kalau kita tidur, miringlah ke kanan. Agar jantung kita ada di atas, tidak terganggu. Jadi maksimal kerja jantung. 1. Yang kedua, jangan ganggu jantung kita dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Tahu jantung koroner? Tahu? Penyebabnya naon cik? Penyebabnya bala-bala. Betul kan? Kan lemaknya itu menyumbat saluran darahnya. Atau Kang Adi darah bala-bala teh boleh, tapi tidak berlebihan. Anu ulah teh loba teuing nu ulah teh. Ya kalau cuma 1-2 mah wajar teh, wajar. Ieu mah tudana teh bala-bala saboboko beak sorangan. Oh jeung sambalna jeung cengekna jeung bobokole dihakan kabeh. Oh kumaha atuh. Sayangi jantungmu karena jantungmu yang menjadi wasilah kamu masih hidup. Makanya kalau tidur menghadap ke kanan. Agar apa? Jantungmu maksimal bekerja ketika memompa darah ke seluruh tubuh. Tuh tingali. Nya Rasul mah padahal baheula can aya fakultas kedokteran tapi Rasul sudah mencontohkan. Apalagi ibu-ibu hamil, awas. Ibu-ibu hamil haram tidur nangkuban. Teu meunang. Begitu ya. Kesimpulannya pengajian malam hari ini udah jam 9, besok mau kerjakan hari Senin ya. 1, kalau kita sayang kepada orang tua kita, perbanyaklah sholawat.
Karena kata Nabi, satu sholawat sama dengan satu doa untuk orang tua kita. Yang kedua, amalkan ketiga sunnah yang sederhana tadi, maka insya Allah kita akan sehat. Apa yang pertama? Minum sambil duduk. Caranya tadi sudah saya contohkan. Yang kedua, kita kalau buang air kecil Pak Haji, mohon izin seperti tadi contohnya, agar sehat kantung kemihnya. Dan yang ketiga, ketika kita tidur, miringlah ke kanan agar jantung kita tidak terganggu kinerjanya. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir hari ini senantiasa Allah berikan kesehatan. Kesehatan lahir batin, panjang umur, berkah rizki, lancar usaha. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Doanya langsung bareng berjamaah ya. Diawali dengan sholawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kifarat majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang masih penasaran dengan ceramah saya, dengan kajian-kajian tematik saya, boleh datang ke medsos saya, Kang ADMM, channel YouTube-nya, TikTok, Instagram, Facebook, sama semuanya Kang ADMM. Tapi saya sering uploadnya di YouTube dan di TikTok, kajian-kajian singkatnya. Ya, jangan lupa subscribe, like, and mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tutup dengan pantun. Saninten buah saninten, saninten di parapatan. Hapunten abi hapunten dina sanes kanten kalepatan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Buah tomat, buah peuteuy tamat euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.